Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Salam ngobos, ngobrol santai. Kali ini kita akan bicarakan pernak-pernik di dalam penetapan presiden, wakil presiden terpilih pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU, yakni presiden wakil presiden terpilih adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun di dalam penetapan itu ada pernak-pernik yang sedikit kita kupas ya, mulai dari sambutan Prabowo Subianto yang sedikit gojloki ya Anies Baswedan, yang ternyata dalam gojlokannya ini Prabowo sungguh-sungguh membuat banyak orang tertawa ya. Jadi ternyata Prabowo ini tidak mudah melupakan suatu peristiwa-peristiwa yang lalu, termasuk gagal dia pada pencapresan 2 periode yang lalu ya. Jadi ini disampaikan kepada Anies Baswedan dan Caimin yang katanya saya juga pernah merasakan seperti posisi Anda. Oke, kita lihat dulu videonya yang terkait dengan gojlokan Prabowo terhadap Anies Baswedan. Yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Jadi pernak-pernik lainnya yakni ada keganjilan ya di dalam penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih oleh KPU, yakni tidak hadirnya pasangan 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berdasarkan pengakuan dari Mahfud MD, ini karena undangannya itu terlambat ya. Jadi kurang dari setengah jam pelaksanaan penetapan itu Mahfud MD baru dikabari. Dan apakah itu benar yang diucapkan oleh Mahfud MD? Ya kalau Mahfud MD ini kan orang yang selama ini terkenal dengan sikap yang lugas, dan orang Madura itu biasanya juga seperti itu.
Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Apalagi Pak Mahfud ini kan bukan politisi, jadi akademisi yang tentunya kalau melihat atau mendengar apa yang diucapkan itu kayaknya memang benar ya. Tapi kita lihat dulu coba statementnya terkait dengan ketidakhadiran beliau Bapak Mahfud MD pada penetapan presiden terpilih di KPU. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak, ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Lain Pak Mahfud, lain pula dengan Ganjar Pranowo, yakni Capres 03. Ketika dikonfirmasi, katanya Ganjar Pranowo tidak diundang. Ya, ini apa betul atau tidak? Kita lihat dulu videonya. Penetapan ini Pak, hari ini kan ada penetapan dari KPU. Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket Pak, Hah? ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. oh gitu. Ya. Kemarin kan Saya bukan PDI anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. PDI kan masih mengajukan gugatan ke PT UN Pak ini. Ya, kita tunggu prosesnya saja. Apakah nanti pendaftaran diterima atau tidak, disidang atau tidak, gitu. Kita serahkan pada pengadilan. Pak Mahfud hari ini hadir juga nggak ya ke Jakarta? Pengetahuan Pak Ganjar gitu, Pak Mahfud. Nggak yakin saya kalau tidak diundang. Jadi di rumah aja nih Pak Ganjar hari ini ya. Oke, terima kasih. Ya, tadi telah disampaikan oleh Ganjar Pranowo bahwa
Ganjar Pranowo merasa tidak mendapat undangan dari KPU terkait dengan penetapan presiden terpilih Prabowo Gibran. Jadi Ganjar Pranowo lebih memilih untuk berolahraga, bersepeda. Ini pernyataan ini ya namanya orang politik ya. Jadi orang politik itu ya kadang ngomong oga ya iso, iya iso oga. Kalau estimasinya ya misalnya kalau KPU mengundang itu apa? Mungkin kebingungan ya alamatnya karena Ganjar Pranowo saat ini bermukim atau punya rumah di Sleman, Yogyakarta. Nah, atau ini ada kaitannya dengan ketidakhadiran Ganjar Pranowo ini adalah terkait dengan gugatan di PT UN yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yang selama ini juga belum diproses, dan statement dari PDI Perjuangan meminta agar KPU menunda tentang penetapan presiden terpilih tersebut. Apa karena itu atau memang benar-benar tidak diundang? Namun ketika ditanya apa kesannya atau reaksinya terhadap penetapan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka, Ganjar mengatakan statementnya sama dengan yang ada kemarin disampaikan di MK. Ini kayaknya juga malu-malu kucing gitu. Atau mungkin ya memang masa harus diulang-ulang gitu. Itu kira-kira yang kali ini kita kupas terkait dengan pernak-pernik yang terjadi ketika penetapan presiden terpilih di pemilu 2024 yang dilaksanakan di KPU. Oke, ke depan tentunya mudah-mudahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selamat untuk menjadi presiden yang akan datang atau ke depan. Semoga bisa membawa Indonesia ini menjadi lebih baik, pemberantasan korupsi juga benar-benar dilaksanakan, dan pengentasan kemiskinan tentunya yang harus dituntaskan sesuai dengan janji-janji politiknya ketika kampanye tentunya, dan itu harus diwujudkan. Oke, salam waras, Jobo Jero.